Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya di weekend setelah kemarin terjadi penurunan yang sangat signifikan sekali, minus 10% lebih, dan ada potensi bahwa ini yang sekarang sedang berjalan itu adalah pola leading diagonal. Apa itu pola leading diagonal? Kita akan bahas. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita lihat untuk time frame daily-nya terlebih dahulu, terjadi penurunan minus 10% lebih. Ini dari kemarin, dari open-nya itu sampai close-nya itu turun terus. Jadi kelihatannya sangat dibuat ya, jadi sangat merupakan semacam perbuatan dari whale karena tidak terlalu organik, tidak terlalu natural, bisa candle seperti ini itu dia turun setebal itu dalam waktu 1 hari. Dan ini kita lihat kalau hari ini itu dimulai dengan kenaikan dari supportnya yang ada di sini. Jadi pas sekali di supportnya ini, dan saya sudah merubah garis trend lainnya itu, yang tadinya itu berbentuk semacam ini, kemudian dia di breakdown. Jadi ini adalah pola sebelumnya, rising wedge ini, kemudian saya mengubahnya menjadi seperti ini, dan sudah ada 3 titik yang disentuh oleh garis trend line ini, jadi ini bisa menjadi garis trend daripada harga Bitcoin, dan di atasnya juga masih pola bear flag ya teman-teman, masih pola bear flag, tetapi berbeda dengan pola bear flag yang ada di sini. Nanti saya akan jelaskan bagaimana. Oke, dan harga sekarang low-nya itu berada di harga ini 20.700-an, dan untuk di time frame yang lebih rendahnya itu kita lihat kalau dia itu ketika dia terjun ke bawah, dia terjun pas ke daerah ini, daerah daripada garis support ini ya, jadi sangat pas sekali. Kemudian habis itu 4 jam yang sekarang itu dari hari ini pagi jam 7 itu dia naik dari situ, jadi ada buying pressure. Meskipun tidak ada bullish divergence di time frame 4 jamnya, tetapi di time frame 1 jamnya itu ada banyak sekali bullish divergence, nanti akan saya tunjukkan. Dan kondisi RSI-nya itu sedang berada di daerah oversold di sampai level 13, jadi sangat jauh sekali. Terakhir kali itu seperti berada di situasi seperti ini, jadi ketika sudah terjadi penurunan yang cukup lumayan, kemudian RSI-nya itu ke daerah 13 seperti situasi di sini. Oke, apakah masih ada potensi untuk naik untuk ke bawah? Itu masih ada, tetapi kemungkinan besar secara jangka pendek dia akan naik dulu ke atas, karena ini adalah daerah support yang cukup kuat, dan ada juga daerah semacam daerah demand zone di sini, di daerah ini ya teman-teman. Dan ada garis support juga di 20.700-an. Jadi kemungkinan besar akan naik dulu ke atas. Kalau kita lihat untuk time frame 1 jamnya, jadi ketika harga itu menurun 1, 2, 3 seperti ini, di market cipher-nya itu ada penguatan di blue wave-nya, dan ada garis ini berarti ada bullish divergence, ada green dot juga yang terbentuk dari, jadi saya tandai saja, ketika harga turun RSI-nya itu meningkat di titik ini, RSI-nya itu meningkat, jadi banyak orang yang membelinya di situ. Kemudian histogram daripada MACD-nya itu juga meningkat secara cukup drastis di sini, dan ininya juga meningkat, jadi daerah sini dan daerah sini ya. Jadi ada banyak sekali bullish divergence yang terbentuk di time frame 1 jamnya itu. Kemungkinan dia bisa ke daerah yang lebih tinggi lagi, nanti akan saya tunjukkan targetnya. Jadi untuk target-targetnya itu ada beberapa target menurut saya. Itu yang pertama itu adalah di Fibonacci 23,6-nya itu, dan 38,2-nya kemungkinan bisa ke 38,2-nya itu karena ada gap di sini. Jadi kalau kita ubah ke time frame 4 jamnya itu ada gap di sini. Jadi ada gap di sini dari harga 23.000 sampai ke harga 21.900 atau
2000 atau sekitar itu. Dan itu bertepatan dengan 38,2-nya daripada Fibonacci ini. Ya. Selain itu, daerah ini juga ada yang namanya MA50 yang tadinya itu yang dari video sebelumnya saya memprediksi bahwa dia akan ke sini dan habis itu bounce, tapi ternyata dia turun ke bawah, terjun ke bawah, dia sudah fill gap-nya, yang dari hijau ini, kemudian nantinya daily 50 moving average-nya itu dia akan menjadi resistance, itu di harga 22.300 dan itu berada di daerah ini. Kalau kita tandai itu berada di daerah ini. Jadi dekat dengan 38,2-nya dan ada di daerah gap yang mungkin harus diisi dalam besok atau Senin ya teman-teman. Oke, itu jadi target naiknya. Nah, untuk itu adalah target jangka pendeknya. Untuk pola yang sedang terbentuk sekarang itu adalah pola leading diagonal, di mana ini merupakan pola awal yang terbentuk di wave 1 suatu pergerakan harga suatu aset ya. Di mana ini dia bentuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, tetapi 4 dan 5-nya itu dia tidak 4-nya itu dia boleh overlapping dengan puncak daripada satunya, jadi tidak apa-apa dan itu tergambarkan di daily chart daripada Bitcoin. Karena kita gambarkan, kita pakai ini 1, 2, 3, 4, 5-nya. Jadi mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah ininya. Jadi 4-nya itu overlap dengan daerah satunya, bisa juga mulai dari sini nolnya atau sini. Yang penting dia membuat higher low dan higher high. Jadi ada higher low dan higher high di sini. Kemudian di sini itu adalah daerah higher high dan higher low-nya lagi. Dan di sini juga ada higher high dan higher low lagi. Higher high-nya maksudnya karena sudah 5. Habis itu dia kemudian ini adalah wave 2-nya yang sedang berlangsung sekarang. Wave 2-nya yang sedang berlangsung sekarang, di mana wave 2 itu adalah wave yang memiliki tiga wave, yaitu satu ABC ya. Oke. Ini adalah seperti itu, ABC. Oke. Jadi, asalkan ini itu dia masih berada di dalam ininya, tidak lebih low daripada daerah wave satunya. Jadi, kalau kita lihat, kita ukur dari sini sampai ke sini, maka itu dia berada di dekat daerah golden pocket-nya di 61,8. Jadi ini adalah pola leading diagonal yang sedang terbentuk sekarang ini, di mana ini adalah kita akan harus melihat ada impulsive wave, yaitu pergerakan harga ke atas yang kencang, itu menandakan bahwa wave 3 itu sedang terjadi sekarang. Ya, jadi wave 3 sedang terjadi sekarang, harus cepat-cepat recovery, artinya harus cepat-cepat recovery dari sini, naik ke atas tiba-tiba, dan bisa mengambil daerah top di sini, 25.200, bisa lewat dari situ, dan itu akan konfirmasi bahwa ini kita sedang berada di pola yang seperti ini ya teman-teman. Jadi itu adalah prediksi untuk saya, itu untuk bullish case-nya. Untuk bearish case-nya ada juga, tapi tidak sama dengan fraktal sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, kita pasang dulu ininya lagi. Garis trend line-nya daripada bear flag ini, untuk pola bearish-nya adalah bear flag, di mana bear flag sebelumnya itu adalah seperti ini. Posisi kita itu sedang berada di daerah ini. Jadi, nah, kita lihat kalau dari sini itu ada kenaikan ke atas, ya teman-teman, dari 39.300 sampai ke 43.100, atau kenaikan dari bottomnya itu sebesar 10%, atau kalau kita pakai Fibonacci-nya itu dia sampai ke
38,2-nya ya teman-teman. Jadi sama seperti yang saya sebutkan barusan, di 38,2-nya itu bisa menjadi resistance untuk harganya itu ke bawah. Jadi di 22.400-an itu bisa harga Bitcoin bisa ditarik ke bawah itu juga. Kecuali ternyata lebih kuat bull-nya dan bisa naik ke atas, itu bisa menunjukkan kalau Bitcoin itu dalam posisi yang bull. Jadi itu adalah bullish skenario dan bearish skenario-nya. Untuk ini, karena ini weekend, untuk indeks mata uang dolarnya itu masih bullish ya teman-teman, tetapi dia sudah berhenti karena ini adalah hari Sabtu. Dia berhenti di hari Jumat dan masih dalam posisi ke atas. Berada di level hampir menyentuh ke daerah 78,6-nya tersebut dan masih dalam posisi bullish, dan indeks Nasdaq itu dalam posisi bearish ya teman-teman. Jadi ini tetapi belum break trend ya, masih dalam posisi tren ke atas kalau kita lihat. Oke, jadi itu saja untuk informasi pada hari ini. Update weekendnya kira-kira bagaimana. Jadi secara jangka pendek kemungkinan menurut saya dia akan naik dulu, ada bounce, dia akan naik dulu, naik turun, tetapi dia akan membentuk higher low, higher high di sini, dan targetnya itu adalah dia bisa ke 38,2-nya di daerah ini, di daerah 22.200-an sampai 22.400-an. Kalau misalnya dia beneran bullish, maka dia bisa naik ke atas dengan lebih tinggi lagi dengan cepat ya teman-teman, karena harus membuat yang namanya impulsive wave cepat seperti ini juga. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.